Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Pokoknya kami menganggap itu dukungan dari Presiden memberi sinyal kepada orang yang sedang menaiki di mobil itu. Saya meyakini Pak Jokowi nantinya pada pemilu yang akan datang tetap akan bersama dengan PDI Perjuangan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hanya tertawa sambil merangkul Menteri BUMN Erick Thohir saat ditanya apakah mereka akan berpasangan di Pilpres 2024. Seharian kemarin Prabowo dan Erick Thohir belusukan ke Presiden Jokowi di Malang, Jawa Timur. Momen tersebut terjadi setelah wawancara dengan Presiden Jokowi. Awak media sempat bertanya ke Prabowo siapa bakal cawapres yang akan mendampinginya menyusul pengumuman PD Perjuangan tentang 5 nama bakal cawapres Ganjar Pranowo. Prabowo hanya menjawab dengan senyum sambil melambaikan tangan lalu merangkul Erick Thohir. Meski saat ini elektabilitas Prabowo Subianto di survei mengungguli Ganjar Pranowo, Lembaga Indikator Politik Indonesia memotret pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin justru dominan mendukung Ganjar. Survei tersebut seolah berbanding terbalik dengan realita politik panggung depan. Presiden Jokowi justru semakin terlihat memberikan dukungan kepada Prabowo. Elektabilitas bakal calon presiden Prabowo Subianto di beberapa lembaga survei memang sudah berhasil menyalip bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Namun dari survei Indikator Politik Indonesia, pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 justru masih dominan mendukung Ganjar. Suara dukungan terhadap Ganjar sebelumnya sempat menurun dari basis pemilih Jokowi Ma'ruf Amin efek batalnya gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Berada konsisten di peringkat kedua. April 2023, pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo naik ya dari 13 menjadi 24,7, kemudian naik lagi di bulan Juni. Nah, pemilih Pak Jokowi yang memilih Ganjar sempat turun di bulan April, ini efek Piala Dunia setahu saya ya. Tetapi saat itu pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf tidak lantas lari ke yang lain. Kebanyakan saat itu adalah TTTJ, tidak tahu tidak jawab. Nah, ketika akhirnya Ganjar dapat tiket dari PDI Perjuangan, basis pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf mulai pulih lagi. Dominasi suara pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin yang mendukung Ganjar itu seolah berbanding terbalik dengan realitas politik panggung depan Jokowi yang belakangan sering bersama Prabowo. Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Malang Senin kemarin misalnya, Presiden Joko Widodo mengajak Prabowo untuk mengecek harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Bulu Lawang. Tak hanya Prabowo, Joko Widodo juga mengajak Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah selesai belusukan di pasar, Jokowi bersama rombongan menuju PT Pindad. Menariknya saat menuju perusahaan di bidang pertahanan itu, Prabowo menyetir kendaraan rantis maung yang membawa Joko Widodo, Iriana, dan Erick Thohir. Menanggapi kebersamaan Jokowi dan Prabowo, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai itu sebagai sebuah isyarat dukungan. Itu artinya isyarat dukungan oleh Presiden kepada calon atau orang yang sedang menaiki mobil itu. Berarti artinya kepada Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir begitu Pak? Pokoknya kami menganggap itu dukungan dari Presiden
memberi sinyal kepada orang yang sedang menaiki di mobil itu. Apapun klaim elit Gerindra, PDI Perjuangan meyakini bahwa Presiden Joko Widodo akan tetap satu haluan dengan partainya jelang pemilu 2024. Saya meyakini Pak Jokowi yang sejak dari wali kota, gubernur, sampai sekarang 2 kali presiden itu diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan, nantinya pada pemilu yang akan datang tetap akan bersama dengan PDI Perjuangan. Pemirsa, sudah cukup sering sebetulnya kami mendiskusikan mengenai kemana sebetulnya arah dukungan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Namun kali ini menjadi menarik karena dari survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin ternyata masih banyak yang mendukung Ganjar Pranowo. Hasil survei ini seolah berbanding terbalik dengan semakin intensnya kebersamaan yang belakangan semakin sering kita lihat ditampilkan oleh Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Benarkah Prabowo belum terlalu memetik hasil dari endorsement Joko Widodo? Kami akan mengulasnya bersama dengan pendiri relawan Ganjaris, ada Mas Jopre, kemudian Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer atau Bang Noel, dan juga peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Selamat malam Bang Noel, Mas Jo, dan juga Mas Bawono. Iya, selamat malam. Oke, selamat malam semuanya, sudah terdengar dengan jelas ya. Pertama-tama, Bang Noel dulu ya, saya akan tampilkan grafik survei indikator berikut ini. Teman-teman tolong ditampilkan. Ternyata kalau kita lihat dari survei indikator yang terbaru, tren basis Capres menurut basis Pilpres 2019 ya. Survei indikator memperlihatkan pemilih Jokowi Ma'ruf Amin itu 49,3% mendukung Ganjar dan hanya 28,5% yang mendukung Prabowo. Bang Noel, apa artinya angka-angka ini buat Prabowo Mania? Ya, kita sih hal biasa lah ya. Ini menjadi motivasi kita untuk bagaimana menaikkan tren yang sudah menurun ini. Tapi harus dipahamin apa yang disampaikan lembaga surveinya kawan saya Burhan, bahwa elektoralnya Mas Ganjar justru di basisnya Pak Prabowo itu hanya dikit, di basis-basis wilayah cuma 5%. Tapi justru trennya di basis-basisnya Pak Jokowi, trennya Pak Prabowo itu naik 28,5%. Artinya ini kan suara yang sangat signifikan untuk memenangkan Pak Prabowo di 2024 nanti. Jadi kita ya tetap semangat lah. Kita tetap kalangan 28 aja, kami melihatnya tren kemenangan Pak Prabowo kan tetap tinggi. Seperti itu Mbak Zilvia kira-kira. Oke, tapi Bang Noel, Anda tidak melihatnya bahwa ternyata endorsement Presiden Jokowi selama ini ke Prabowo itu belum ampuh-ampuh amat gitu ya? Justru 28,5% itu cukup luar biasa, sedangkan Mas Ganjar kan hanya 49%. Gitu. Yang lain kan belum memilih. Nah, artinya nanti finalnya itu kan nanti ketika memang kalau tidak ada kecelakaan politik lah ya, gitu. Ya kita berharap tren ini tetap naik lah, tidak turun. Karena kalau sudah turun memang susah naiknya. Begitu juga kalau sudah naik susah juga untuk dituruninnya. Nah, kita berharap tren Pak Prabowo ini terus naik. Itu. Dan ini juga menjadi motivasi kami sebagai relawan Pak Prabowo untuk tetap gencar kerja-kerja kerakyatannya ya. Karena biar gimana pun nanti penentunya itu kan bukan lembaga survei. Penentunya nanti adalah suara di bilik nanti ya, suara rakyat itu. Kayak gitu-gitu Mbak Silvi. Oke, Mas Jo, kalau tadi Bang Noel melihatnya angka 28,5% pemilih Jokowi Ma'ruf yang memilih Prabowo itu sudah cukup besar sebetulnya. Ganjar malahan dilihat meskipun angkanya lebih tinggi di atas kertas, tapi masih terlihat di matanya Bang Noel Prabowo yang lebih menonjol. Kalau dari Ganjaris bagaimana? Ya gini loh, endorse itu bukan endorse ya. Gini loh, hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hubungan antara presiden dengan menteri atau Pak Jokowi dengan rekan, dengan kawannya. Jadi endorse itu bukan ngajak makan bersama, naik mobil bareng, salaman di jalan, hormat, itu bukan endorse, itu kebiasaan-kebiasaan yang biasa saja gitu loh. Endorsement tuh gini, saya mencatat ada 4 Pak Jokowi secara konkret mengendorse Pak Ganjar. Yang pertama,
pada 21 April, Pak Jokowi mendampingi ketika Pak Ganjar itu dideklarasikan atau kemudian dicapreskan oleh partainya, yaitu PDI Perjuangan, partai mereka berdua. Kemudian berikutnya adalah kita tahu Pak Jokowi juga dalam kampanye, bukan kampanye, dalam memperkenalkan, termasuk menyerahkan, quote and quote menyerahkan, tim 7 yang biasa melekat dengan Pak Jokowi ini untuk kemudian menjadi timnya Pak Ganjar. Ini ada di berita. Berikutnya juga ketika kita melihat, ada lagi satu hal yang sangat penting. Pak Jokowi mendesain, mengoret-ngoret sendiri. Ini loh baju yang pas buat Pak Ganjar, yang garis-garis itu. Ini real. Lalu yang terakhir, Pak Jokowi mengizinkan Mas Gibran untuk menjadi bagian penting, ikut memperkenalkan, memperluas keterkenalan Pak Ganjar lewat kemarin jalan-jalan ke Bogor, kemudian menjadi jurkamnya. Ini baru namanya real dukungan itu. Ya kami menyebutnya sebagai senior kepada juniornya, bukan kolega. Kalau kita lihat ini sebenarnya endorsement Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu bentuknya adalah kepada kolega, kepada teman. Kira-kira begitu. Oke, Mas Jo. Jadi ini naik maung bareng kemarin intens sekali ya kalau kita lihat disopiri oleh Prabowo, Erick Thohir, Ibu Iriana, Pak Jokowi. Anda tidak melihat kedekatan-kedekatan Presiden Jokowi dengan Prabowo selama itu adalah bentuk endorsement? Loh, maaf, suara putus-putus. Jadi Anda tidak melihat kedekatan Presiden Jokowi dengan Prabowo selama ini adalah bentuk endorsement, tapi lebih kepada hubungan atasan dengan bawahan? Iya seperti itu yang kami lihat. Dan itu biasa dilakukan oleh Pak Jokowi kepada semua menterinya. Seperti itu. Jadi menurut berarti saya ada Anda tidak melihat bahwa selama ini Presiden Jokowi main di dua kaki? Ulangi? Anda tidak melihat selama ini Presiden Jokowi main di dua kaki antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto? Oh tidak. Pak Jokowi tidak pernah punya track record berkhianat, apalagi terhadap partai. Tidak pernah. Sekeluarga tidak pernah. Bukan seperti itu naluri Pak Jokowi. Tidak. Saya yakin merah akan mendukung merah. Kader PDI akan mendukung kader PDI. Oke, baik. Mas Bawono, jadi apa sebetulnya penyebab pemilih Jokowi Ma'ruf di tahun 2019 ternyata masih lebih banyak yang memilih Ganjar Pranowo ketimbang Prabowo Subianto? Iya, temuan survei kami yang baru kami rilis beberapa hari lalu, ini survei yang dilakukan periode 20 sampai 24 Juni, itu harus dibandingkan dengan survei tatap muka sebelum ini yang pernah kami lakukan, yaitu 11 sampai 17 April. Dibandingkan survei bulan April, di survei bulan Juni ini memang ada perubahan posisi khususnya di nomor 1 dan 2. Kalau di survei bulan April, Pak Ganjar di atas, di puncak nomor 1, Pak Prabowo di puncak nomor 2. Di survei bulan Juni ini posisinya berkebalikan. Pak Prabowo di atas di nomor 1 dan Ganjar Pranowo di nomor 2. Meskipun jarak elektabilitas mereka di kedua survei tersebut masih dalam batas margin of error, artinya masih neck to neck gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan adanya perubahan posisi di survei bulan Juni ini? Kalau kita lihat, tadi sudah disampaikan juga oleh grafis yang ditampilkan oleh Metro TV, itu ada perubahan juga peningkatan basis dukungan dari pemilih Pak Jokowi di 2019. Memang dominan masih kepada Pak Ganjar Pranowo, tentu saja karena kedua tokoh ini, Pak Jokowi dan Pak Ganjar, itu berada dalam partai yang sama. Tapi kita harus perhatikan juga, dan ini harus menjadi kewaspadaan bagi Pak Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan dan koalisi dan timnya, bahwa dari Februari, April hingga Juni, peningkatan dukungan dari pemilih Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu tidak bisa dianggap enteng juga. Artinya ada peningkatan yang cukup konsisten meskipun secara perlahan-lahan. Dan kalau kita lihat juga dibandingkan antara survei bulan April dan bulan Juni, ada juga peningkatan di basis pemilih Pak Prabowo sendiri di 2019. Kalau di bulan April pemilih Pak Prabowo yang memilih kembali Pak Prabowo nanti di 2024 itu angkanya masih di 39% karena sempat diambil gitu ya oleh Anies Baswedan gitu ya. Tapi di survei bulan Juni ini pemilih Pak Prabowo yang katakanlah balik kandang, artinya memilih Pak Prabowo kembali, itu sudah mencapai 50%. Jadi perpaduan dua hal ini, gabungan dua hal ini yang kemudian berkontribusi juga bagi peningkatan elektabilitas Pak Prabowo yang terekam di survei bulan Juni. Tapi poinnya adalah bahwa kedua tokoh ini
elektabilitasnya masih sangat kompetitif. Baik. Masih sangat neck to neck gitu ya. Belum bisa ada yang unggul secara mutlak, secara statistik, baik itu Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Baik. Oke, tapi Mas Bawono, apakah peningkatan tren untuk Prabowo Subianto dari sisi elektabilitas itu tidak lepas dari faktor atau bahkan mungkin penyumbang utama kenaikan elektabilitas Prabowo dalam survei itu memang betul karena ada endorsement dari Presiden Jokowi kepada Prabowo? Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan hal itu ya, Mbak Zilvia. Pertama tentu saja publik melihat bahwa kedekatan antara Pak Prabowo dengan Presiden Jokowi itu kerap kali dibaca sebagai sebuah simbol dukungan, meskipun tidak pernah diungkapkan secara tersirat gitu ya secara eksplisit oleh Pak Jokowi gitu. Kemudian kedua, faktor yang juga berkontribusi bagi peningkatan suara Pak Prabowo dan juga stagnasi suara Ganjar Pranowo adalah insiden pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 beberapa bulan lalu. Survei kita merekam bahwa ketika ada insiden tersebut, elektabilitas Pak Ganjar itu sempat menurun, kemudian kembali pulih, naik kembali ketika dideklarasikan oleh PDI Perjuangan pada tanggal 21 April. Nah, dua hal ini memang yang berkontribusi bagi adanya kompetisi yang sangat ketat antara kedua tokoh ini dari segi elektoral. Jadi meskipun Pak Jokowi tidak pernah mengungkapkan secara eksplisit bahwa ia mendukung Pak Prabowo, tapi publik kita suka tidak suka, dan itu ditangkap juga oleh pemilih Pak Jokowi di 2019, sebagaimana terekam dalam survei kami, itu dilihat sebagai sebuah bentuk dukungan, minimal sebagai sebuah bentuk dukungan moral, kalaupun itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah dukungan politik gitu. Tentu saja Pak Jokowi sebagai kader PDIP dia akan selalu hadir dan mengatakan selalu hadir dalam deklarasi Pak Ganjar 21 April kemarin dan selalu mengatakan akan mendukung Pak Ganjar Pranowo dalam forum-forum internal PDIP. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah di luar forum itu, di luar forum-forum internal PDIP, Pak Jokowi ini kerap kali seperti katakanlah memberi panggung pada Pak Prabowo. Gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, Bapak-bapak. Kemarin kita lihat, kemarin itu seharian ya, intens. Ada Prabowo bersama dengan Erick Thohir. Kemudian juga tampaknya masih ada usaha untuk menduetkan Ganjar dengan Prabowo. Bagaimana tanggapan dari Bang Noel dan juga Mas Jo? Kita akan simak pemirsa usai jeda berikut ini. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Pokoknya kami menganggap itu dukungan dari Presiden memberi sinyal kepada orang yang sedang menaiki di mobil itu. Saya meyakini Pak Jokowi nantinya pada pemilu yang akan datang tetap akan bersama dengan PDI Perjuangan. Oke. Bang Noel, Mas Jo, dan juga Mas Bawono, kita lanjutkan lagi. Kemarin kita lihat Prabowo seharian bersama dengan Erick Thohir. Bang Noel, Anda membaca itu sebagai kode Prabowo akan bersanding dengan Erick di Pilpres nanti? Itu sah-sah aja ya, opini atau persepsi soal 2024 Prabowo dengan Mas Erick. Tapi harus dipahamin juga bahwa ini kan belum final semua. Pak Jokowi juga masih ingin ke depan nanti suara Pak Prabowo ini kan benar-benar harus signifikan elektabilitas dan elektoralnya. Nanti kan kita lihat juga apakah dengan Pak Prabowo ditandem dengan Pak Erick memiliki dampak elektoral. Kan sampai detik ini juga belum terbukti. Nah, proses untuk mencari wakil ini yang menjadi penentu buat kemenangan Pak Prabowo. Kalau seandainya Pak Erick bisa memiliki atau mempunyai dampak elektoral, mungkin ada bagus ya. Tapi saya melihat sampai detik ini
Pak Erik itu memang tidak memiliki dampak elektoral. Gitu. Dia mau nalakan apa? Partai BUMN? Nggak mungkin juga. Komisaris itu berapa orang sih? Nggak kehitung. Karena masih ada cawapres yang lain yang menurut saya itu lebih memiliki. Misalnya Pak Muhaimin Iskandar. Pak Muhaimin Iskandar kan jelas. Partainya Partai Kebangkitan Bangsa. Basisnya jelas, basis suaranya NU. Jelas dominannya di mana wilayahnya, Jawa Timur. Kalau Erick Thohir di mana saya belum nemuin itu. Kalau di BUMN banyak mungkin ya, di BUMN komisaris, karena teman-teman saya kan pendukung Erick Thohir semua tuh. Jadi partai BUMN, partai ketua umumnya Erick Thohir. Tapi tidak signifikan menurut saya Mbak Silvi. Oke, Gitu. belum Tapi punya kalau dampak elektoral yang ada signifikan opsi ya. Di Prabowo Ganjar itu bagus. Nah, baru mau nanya, kalau Prabowo Ganjar gimana? Dampak elektoralnya gimana? Mas Jo dulu deh. Masih kan Saya ada yakin suara-suara yang langsung ingin menduetkan pertama, Prabowo menang. dengan Ganjar. Menang besar. Nah, Gimana Mas Ini Jo? Noel ini masih marah aja sama Pak Erik nih, sakit hati ya. Enggak lah. Kalau gini loh. Iya, oke, it's okay. Elektoral. Enggak. Oke, ya, sudah kita Betul. tangkap. Itu nggak pakai sakit hati. Sepakat sama Noel, santai aja. Jadi gini loh. Jadi Pak Jokowi itu selalu bilang soal tongkat estafet. Ini saya ulang lagi, soal tongkat estafet. Kita tahu lari estafet kan. Lari estafet itu yang 400 meter digotong oleh 4 pelari itu, Pak Jokowi itu menurut saya adalah pelari yang ketiga. Nah, Pak Jokowi tinggal mencari pelari yang terakhir. Dan dalam olahraga estafet, yang suka lari, itu pelari terakhir itu pasti dicari yang paling cepat, paling muda, paling kuat, yang sprintnya paling cepat, yang gercep, bukan yang lambat, yang slow. Tentu saja yang tua itu tidak gitu loh menurut saya. Jadi Pak Jokowi ini apapun yang terjadi dia harus mencari penerus yang benar-benar high speed. Kita cuma punya 13 tahun untuk menjadi negara maju. Kalau itu kelewat selesai kita semua. Jadi kalau kemudian kita lihat tadi ada gambar di mana Pak Erik dengan Pak Prabowo nyupirin Pak Jokowi beserta ibu negara, ya itu tugas. Dalam bahasa awam menteri itu kan membantu presiden. Ya sewajarnya dia nyupiri dan sebagainya, itu biasa aja. Nggak usah kemudian kita menafsirkan yang macam-macam. Masa dukungan bentuknya nyupiri? Bayangkan kalau kira-kira tahun depan ditanya, kenapa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo? Oh iya, karena dia pernah nyupiri saya. Kan enggak, biarkan mereka bekerja menyupiri Pak Prabowo. Biarkan Pak Prabowo dan Pak Erik. Biarkan Pak Prabowo dan juga Pak Erik nyetirin Pak Jokowi karena capresnya sedang bekerja di Jawa Tengah. Kira-kira itu. Kenapa Bang Noel? Tadi mau menanggapi apa? Saya rasa itu argumentasi yang menyesatkan ya. Nggak mungkin karena Pak Jokowi kemudian disupiri oleh Erick Thohir. Pak Jokowi itu punya standar yang ada di otaknya dan di kepalanya bagaimana estafet kekuasaan pasca Pak Jokowi tidak lagi memimpin. Dia yakin sekali kepemimpinan yang layak itu hanya di Pak Prabowo. Pertama, apa yang disampaikan itu kriteria yang disampaikan Pak Jokowi berkali-kali. Misalnya, pemimpin yang berani. Kedua, pemimpin yang tidak takut oleh tekanan-tekanan negara luar. Tiga, lawan korupsi, mengerti persoalan rakyat. Dan tiga-tiga itu kriteria yang ada berkali-kali disampaikan Pak Jokowi, itu melekat sekali di Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu punya kualitas dengan dirinya sendiri itu, dia sudah menunjukkan kualitasnya. Jadi bukan karena nyupir. Emangnya Pak Prabowo supir angkot. Itu yang ugal-ugalan. Oke, baik. Kalau kita tadi kan ibaratnya Mas Jo mengatakan ada yang high speed, sepertinya yang digambarkan maksudnya adalah sosok Ganjar, kemudian yang low speed ini. Saya tidak mau menyebut nama, tapi mungkin itu yang disebut sebagai lawan Ganjar begitu ya. Speednya di mana? Kecepatannya nggak ada. Apa yang Oke, sekarang begini, kita bicara soal kapasitas sedikit ya. Bang Noel, ada juga kritik kepada Prabowo Subianto, misalnya datang dari PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa Prabowo secara kinerja sebagai Menhan juga tidak bagus-bagus amat. Ada PR di food estate, ada PR ketika kontroversi pembelian pesawat tempur bekas. Nah, bagaimana menjawab itu? Banyak kepentingan antara beberapa kementerian. Persoalan kehutanan, izin, dan sebagainya. Memang beliau persoalan food estate memang ditugaskan ke Kementerian Pertahanan. Tapi kan persoalan lahan, Kementerian Perhutanan, atas Kementerian Pertanahan,
Gitu. Itu jelimet, Mbak. Itu Presiden juga berkali menyampaikan, dan Pak Prabowo itu Ya memang nggak mampu, Pak Prabowo nggak mampu. Berkoordinasi nggak mampu. Terhambat dengan aturan-aturan yang menghambat. Itu ada di Kementerian Kehutanan, di Kementerian Pertanahan, gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya itu bukti ya. Bukti Pak Prabowo nggak punya kapabilitas. Ya, itu harus dikritik. Biar kenapa? Biar tahu kualitas, gitu loh. Jangan sampai nanti kita punya pemimpin yang anti terhadap kritik, dan kita tidak mau. Dan kita harus membiasakan siapapun pemimpinnya, entah itu Pak Prabowo, Ganjar, atau Mas Anies. Karena kita ini kan mau 2024 nanti, pemilu kita ini penuh dengan hal-hal yang sangat berkualitas. Apalagi perintah Pak Presiden, 2024 itu harus riang gembira. Baik. Itu disampaikan juga Pak Prabowo, udah jangan nyebar-nyebarkan hoax. Itu juga disampaikan oleh Mas Ganjar. Mas Anies itu kawan saya, Oke. Pak Prabowo itu senior saya. Ini kan enak. Jadi kita nanti paling saya, Jokowi, dan kawan-kawan saya ini kan tinggal adu strategi aja. Adu strategi bagaimana siapa yang bisa diterima rakyat. Tapi secara substansi, apa yang disampaikan Pak Prabowo, disampaikan Mas Ganjar, Mas Anies, ini sudah menuju ke muara yang lebih tinggi, yaitu apa? Bagaimana memberi kualitas demokrasi kita lebih baik untuk 2024. Artinya kita mendapatkan pemimpin itu pemimpin yang berkualitas, hasil proses demokrasi yang begitu baik. Oke, giliran Mas Jo ya, kita bicara soal kualitas pemimpin. Menurut Anda yang bisa menjadi mana, kan soalnya Ganjar dengan Prabowo itu kompetitif ya secara elektabilitas, bersaing begitu. Yang bisa menjadi part of problems dan yang bisa menjadi part of solution siapa? Jadi Anies enggak nih? Ulangi, ini hanya Ganjar dan Prabowo, Aniesnya nggak disebut. Gimana maksudnya ini? Iya, di antara 3 kandidat itu kan kita sedang berbicara bagaimana elektabilitas Ganjar dengan Prabowo itu masih di rentang margin of error seperti kata Mas Bawono tadi. Jadi pertanyaan saya, ya menurut Anda yang bisa menjadi part of solutions dan yang menjadi part of problem siapa kalau diukur secara kualitas? Tentu saja Prabowo jauh menurut saya ya, karena tadi sudah disebutkan sendiri soal apa, food estate aja dia berkoordinasi dengan lembaga lain nggak mampu. Kemudian juga beberapa persoalan lain. Jadi gini loh, kita ini sedang dikejar waktu. Kalau kita lambat dalam melanjutkan pembangunan sudah keren banget dimulai Pak Jokowi 2 periode ini berbahaya banget gitu loh. Amerika Latin pernah gagal, beberapa negara gagal memanfaatkan bonus demografi ya. Sementara kita perlu pemimpin yang speknya tuh nggak jauh dari Pak Jokowi, terengginas, high speed, merakyat, dan tidak anti kritik. Saya nggak yakin kalau Pak Prabowo anti kritik ya, saya nggak yakin ya. Bukti bicara lain katanya gitu. Tapi kalau Ganjar ini punya kemampuan mendengar yang sama dengan Pak Jokowi, beliau bisa mendengar, beliau ngasih solusi. Keberanian jangan ditanya lagi, nyali jangan ditanya lagi. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya siapa yang kira-kira paling pas melanjutkan Pak Jokowi, nggak ada lain, itu Pak Ganjar. Dan semuanya tahu. Pak Prabowo aja tahu kalau yang bisa melanjutkan Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar. Coba tanya Pak Prabowo. Enggak, itu nihil banget, itu halu. Yang disampaikan itu sedang menghalunasikan dirinya. Gini, kalau tadi kan disampaikan 4 yang pernah disampaikan Mas Jokowi tadi soal Mas Ganjar saat dideklarasikan itu ada Pak Jokowi. Ada satu hal lagi. Acara musrah, nama Mas Ganjar itu tidak pernah disebut. Padahal sebelumnya, sebelum acara musrah, itu ada acara deklarasi PDIP di Batu Tulis. Setelah Batu Tulis itu ada acara musrah. Dan tidak satu pun namanya Mas Ganjar itu disebut. Artinya apa? Jokowi itu meragukan kepemimpinannya Mas Ganjar. Ya, Bang Noel, Mas Jo, ini tidak akan habis nih kalau kita terus untuk memimpin bangsa ini. Kenapa? Bangsa ini harus dipimpin oleh orang yang kuat, punya integritas dan punya keberanian. Coba kita dengar pendapat dari Mas Bawono ya. Waktu kita sudah mau habis ini. Nah, Bapak-bapak, saya terakhir akan berikan ke Mas Bawono. Kalau kita terus memperdebatkan jagoan masing-masing tidak akan habis ini. Mas Bawono, jadi pertanyaan terakhir saya ke Anda, jangan-jangan di tengah perebutan atau dinamika antara relawan Jokowi, antara relawan Ganjar dengan relawan Prabowo, jangan-jangan ini bisa menjadi peluang bagi Anies Baswedan, bisakah dibaca seperti itu? Ya, sebenarnya ketiga nama ini masih berpeluang ya untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 mendatang.
Ini kan gambaran survei hari ini kan adalah per hari ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di 7 bulan mendatang. Dinamika apa yang terjadi di antara elit di 7 bulan mendatang gitu ya. Bisa saja misalnya ada suatu momen yang membuat Anies Baswedan kembali meningkat elektabilitasnya setelah dalam beberapa kali survei yang kami temukan selalu melorot gitu ya elektabilitasnya. Dan soal siapa yang akan mendampingi siapa itu juga akan menjadi misteri ke depan. Kalau di survei yang kami lakukan itu beberapa nama itu menjadi aspirasi dari pemilih Pak Ganjar, pemilih Pak Prabowo gitu ya, seperti tadi dibicarakan oleh Bang Noel dan Mas Pray gitu ya. Tapi kan itu aspirasi di tingkat publik. Kita nggak tahu bagaimana aspirasi di tingkat elit. Misalnya dalam konteks internal koalisi Partai Gerindra dan PKB. Kita ketahui bersama misalnya ada kesepakatan di antara kedua partai ini bahwa penentuan pasangan calon capres dan cawapres itu berdasarkan kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin gitu ya. Nah, itu kan dinamika internal yang harus kita lihat juga misalnya di PDIP. Kita tahu bahwa pemilihan cawapres bagi Ganjar tentu saja berada di hak veto atau di tangan Ibu Mega gitu. Nah, ini yang akan kita lihat misteri berikutnya adalah setelah kita terang benderang siapa capres yang akan berlaga, misteri berikutnya selama 3 bulan ke depan adalah siapa cawapres yang akan mendampingi mereka. Baik. Oke, baik kalau begitu terima kasih atas analisa Anda Mas Bono dan juga Mas Jo. Bang Noel, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Business hari ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.